Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya peserta PKH yang saya hormati, dan mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kesehatan dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya yang dimana hari ini yaitu adanya pandemi COVID-19. Pada hari ini kita akan melanjutkan sesi 2, yaitu memahami perilaku anak. Nah, di sini Bu ya, kita langsung aja membahas tentang hal itu. Namun sebelum ke sana, semoga yang baru gabung di channel ini itu bisa mensupport dengan cara klik subscribe dan juga like, dan jangan lupa di komennya terserah. Kalau ada yang mau nanya silahkan ditanya, akan kita bahas di video-video berikutnya. Oke, yang itu sesi kedua ini kita akan memahami perilaku anak. Nah, pada cerita 2.a yaitu memuji anak, di sini ada pada gambar pertama, gambar ke-1 kita tahu di sini ada Bu Lili yang sedang memasak ya posisinya. Nah, Bu Lili ini dia meminta tolong kepada anaknya untuk mengambil sesuatu, yaitu merica. Nah, dengan kalimatnya yaitu, "Kita tolong ambilkan merica, Nak." Nah, itu berarti ada kalimat tolong. Nah, itu berarti dia sedang memperlakukan anaknya dengan baik. Jangan sampai ada kalimat "tolong ambilin" gitu kan, agak membetak, tapi panggil namanya, panggil minta tolong juga, karena sama mereka juga manusia yang pengen dihargai gitu, walaupun anak kecil ya. Nah, dan jangan lupa ya, pada foto kedua ini nih, si Itanya itu udah ngasihin mericanya. Dia pada gambar kedua ini Bu Lili bilang, "Terima kasih sayang," katanya gitu kan, pakai terima kasih ya. "Kamu sudah sangat membantu Ibu. Sekarang kamu sikat gigi," maksudnya di sini ya. Biasa sendiri kan, Ibu masih sibuk memasak. Akhirnya Ita gosok gigi pada gambar kedua. Nah, pada ketiga ini, "Wow, anak pintar, gigimu bersih sekali, harum, wah lagi wangi pas tak gigi, harum dan wangi pasta gigi. Ibu sangat bangga padamu." Nah, gitu ya. Jadi ada kalimat minta tolong, dan akhirnya si anak itu akan merasa senang. Nah, pada gambar berikutnya, next ini ada gambar kelima ya. Keesokan harinya ya ceritanya, Ibu Lili ini wah itu udah sikat gigi sendiri tanpa perlu disuruh. Ita memang anak pintar, Ibu bangga pada Ita. Jadi intinya Bu, dari gambar cerita ini memuji anak ini, tujuannya adalah ketika kita menyuruh anak itu nggak selalu harus harus tegas, enggak, kita harus dengan lembut. Nah, caranya seperti ini, enggak, akhirnya dia akan terbiasa. Dengan memuji justru kita akan lebih memberikan hal lebih positif kepada anak kita ya. Yang kedua yaitu membuat peraturan nih, membuat peraturan bersama anak. Nah, jangan lupa ya. Nah, di sini ada Ibu Lili sedang memarahi anak laki-lakinya, yaitu yang bernama Agus. Nah, di sini ada kalimat, "Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi," katanya. "Kamu tahu kan," katanya, "kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus," katanya gitu kan. "Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya?" Agus menjawab, aku gini kan, "Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini." Ya, seperti itu sanksinya. Kalau mereka berkelahi, akhirnya Agus ini dihukum. Yaitu aturannya udah dibentuk dari awal. Kalau dia berantem, dia nggak boleh kemana-mana ya dalam seminggu, berarti ya dihukum gitu. Jadi kamu sudah menentukan sendiri sanksi buatmu, Agus. Itu bagus katanya. "Bapak tidak marah," kata Agus ke bapaknya gitu kan, nanya ya. Bapaknya, "Apakah marah?" Ya, Pak Rusli bilang kayak gini, "Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak," katanya gitu ya. Jadi intinya dia harus menentukan aturannya sendiri terlebih dahulu agar dia lebih lebih dewasa kan gitu. Karena anak itu harus dibiasakan dengan aturan yang dibikin oleh dia sendiri ya. Next, ini ada gambar keempat. Bu Lili ini melihat Itanya lagi coret-coret temboknya.
Nah, Bu Lili negornya, aduh Ita coba lihat nak, kamu menggambari apa ini? Kata Ita menjawab tembok. Wah, kalau kita kan sukanya marah, weh itu jangan langsung itu, oh ya kita langsung aja. Nah, kita biasakan di sini ya, sudah diajarkan bahwasanya untuk menegur anak seperti ini. Bu Lili bilang, nah kalau Ita menggambar di tembok itu harus bagaimana? Masih ingat kan? Karena aturan yang dibuat oleh Ita di sesi pertama kemarin ya, sesi 1 itu yaitu kalau nyoret-nyoret tembok harus dibersihkan. Nah, si Ibu Lili ini langsung ngasih lap. Jadi ibu sebagai orang tua langsung aja kasihin lap buat anak. Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok tidak boleh Ita boleh nonton TV-nya lagi, tapi hari ini tidak boleh karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Nah, jadi intinya si Ita ini kena sanksi dari ibunya dan aturannya udah dibuat dari awal ya. Nah, ini memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir nih. Ini ada 2 anak yaitu Agus dan Ita yang lagi main. Nah, gini kan. Kakak nakal katanya lagi berantem, mereka berdua berantem. Nah, lalu Ibu Lili kan biasanya orang tua itu kan suka marahin anaknya yang satu ya, karena ini akhirnya kan terpojokkan gitu yang satu. Tapi dengan seperti ini kita akan memberikan sanksi yang lebih lembut lagi Bu caranya. Nah, Ibu Lilinya bilang gini nih, Agus berdiri di pojok, kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu, kamu tidak boleh memainkan majalah itu lagi kan gitu. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Nah, jadi kita berikan sanksi, tapi sanksinya yang enggak terlalu yang enggak terlalu keras, tapi dia akan menjadi membekas gitu ya. Jadi ini akan menjadi kesadaran sendiri buat anak kita gitu kan. Nah, kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit ya. Gitu kan Ibu Lili. Sudah Ita cup katanya. Karena Itanya yang nangis. Oke, seperti itu. Nah, ini biasanya pada anak ini kan suka nangis ya. Kita acuhkan. Mengacuhkan rengekan anak. Nah, gitu kan. Karena kemarin di sesi 1 kita udah membahas tentang Ita kalau mau es tong-tong itu harus seminggu sekali kan. Ini udah ada aturannya dan udah si Itanya ini udah janji. Saya juga sama ke anak saya, kalau mau beli es krim itu hanya untuk hari Sabtu aja gitu kan. Nggak ada aturan yang lain. Pokoknya es krim itu hanya untuk hari Sabtu. Jalan-jalan ke tempat yang ada mainan anak seperti main main apa ya, seperti odong-odong yang kayak gitu ya, terus naik kereta-keretaan itu hanya setiap hari Jumat. Jadi Jumat Sabtu sore gitu ya, setelah kerja itu kan biasanya suka kayak gitu ya. Saya juga sama aturannya seperti itu. Untuk kita juga sama, ini ibu minta es tong-tong kata dia kan, terus sampaikan dia merengek-rengek minta es tong-tong. Nah, ibunya cuekin aja. Karena kenapa nih, ada jawabannya. Hari ini kan bukan hari Jumat kata si ibu, jadi Ita belum boleh minum es. Ita harus tunggu sampai hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat baru Ita boleh minum es. Nggak maunya sekarang gitu kan. Aku mau es. Biarin aja, cuekin aja gitu. Kita alihkan aja perhatiannya. Nah, ini lihat, wah Ita lihat burung itu, kamu lihat itu di sana, wah. Nah, akhirnya kan lihat ini kan kasih pertanyaan, cantik ya, warna apa burungnya gitu kan. Jadi dialihkan perhatiannya. Ini cerita 2E. Nah, ini untuk cerita 2E ini ibu-ibu ya, ini ada membuat aturan bersama anak yang memasuki usia remaja. Jadi anak kita yang SMP SMA itu harus dibuat juga aturannya, harus tegas Bu dalam membuat aturan itu. Dia yang menentukan sendiri aturannya, kita melakukan aturannya itu nggak boleh melenceng. Berangkat jam berapa, bangun jam berapa, mandi, makan jam berapa, berangkat sekolah jam berapa, pulangnya harus sampai ke rumah jam berapa, itu dia yang bikin dulu. Lalu setelah itu ditempel dan ada sanksinya kita yang menentukan. Kalau enggak kita yang menentukan, ketika dia yang menentukan, tapi harus dipertanggungjawabkan. Contoh, kemana sih Dewi, sudah jam begini belum pulang?
kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini kita yang repot katanya, gitu kan. Terus Ibu Lili, Ibu juga cemas Pak karena Dewi belum pulang. Ibu setuju, kita harus tegas kepada Dewi, tapi bukan berarti harus marah atau kasar ya Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Jangan santai gitu menanggapinya. Nah ketika si Dewinya pulang, oh my God gitu kan, ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat nak, katanya. Dewi bilang, Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet Pak. Terus setelah itu Dewi main game online jadi lupa waktu, katanya gitu. Tapi dia jujur kan, Dewinya jujur. Nah Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang. Tidak ada kabar. Jika ada sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu mencari harus kemana kan gitu. Dipapatahan, dikasih tahu gitu kan. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depan kelak. Tapi kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Jadi intinya dia itu, si anak itu harus bertanggung jawab dengan aturan yang disepakati sama kita sebagai orang tua gitu Bu. Ya menurutmu apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Ya, si Dewinya menjawab, Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak Ibu. Dewi akan akan pulang ke rumah sebelum jam 6 supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya, misalkan seperti itu ya. Baik. Jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya kamu, kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab. Jadi intinya Bu, ini Dewi membuat aturannya sendiri. Dan kita sebagai orang tua harus menekankan pertanggungjawaban dari aturan yang udah Dewi buat gitu Bu. Jadi kalau anak kita menentukan sikapnya, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dibuatnya gitu, di aturannya. Oke ya, seperti itu. Jadi pada cerita tersebut banyak sekali kesimpulannya, dan di sini ada panduan bermain peran nanti Bapak Ibu semuanya itu akan dipandu sama pendamping PKH untuk melakukan kegiatan ya di luar ini ya, di luar video ini ya. Oke, itu dulu untuk sesi yang kedua. Intinya adalah ketika orang tua memberikan perhatian pada perilaku baik anak, hal ini akan memberikan manfaat. Jangan lupa ya Bu, bagi anak Bu nih, anak kita nih, anak merasa dihargai Bu, menjadi lebih patuh, dapat membedakan hal baik dan benar dan hal yang buruk dan salah gitu Bu. Untuk kita sebagai orang tua merasa bangga akan sikap baik anak dan menjadi orang tua yang dihormati, bukan ditakuti oleh anak. Bukan ditakuti tapi dihormati, karena kita memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada dia gitu. Dan dia juga harus bertanggung jawab gitu kan dengan aturan apa yang dibuat dia. Ketika orang tua berusaha mengurangi perilaku buruk anak dengan tidak menggunakan kekerasan akan memberikan manfaat. Jadi kita hentikan kalimat-kalimat yang kasar, bentak-bentak, dan perlakuan yang kasar buat anak kita. Nah, bagi anak itu, anak akan menjadi lebih disiplin Bu, karena memiliki peraturan yang jelas ya, karena dia yang membuat aturannya sendiri. Buat kita sebagai orang tua itu akan terhindar dari rasa penyesalan dan rasa bersalah yang akan muncul jika mengasari atau menyakiti anak. Orang tua juga akan merasa lebih mudah dan tenang dalam menghadapi perilaku anak karena telah memiliki cara yang lebih efektif gitu kan, daripada menggunakan kekerasan. Jadi nyentil, nampar itu udah bukan zamannya lagi. Kita berfokus pada hal yang lebih baik. Oke? Mungkin itu aja dulu buat sesi yang kedua ini. Jangan lupa ibu-ibu semuanya, Bapak ya, di like videonya dan jangan lupa di subscribe. Oke, demikian sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.